Kita lanjutkan ke sumber hukum yang kedua, yaitu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi atau yang terkadang disebut dengan jurisprudensi recht dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggris terkadang disebut dengan istilah case law atau judge-made law. Adalah hukum yang terbentuk karena keputusan. Disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jadi bentuk jurisprudensi itu adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Maka wujudnya bukan peraturan perundang-undangan tetapi putusan, yaitu yang dikeluarkan oleh hakim atau pengadilan. Secara istilah, jurisprudensi juga berarti keputusan hakim atas suatu perkara atau beberapa perkara tertentu yang belum ada peraturan hukum yang mengatur penyelesaiannya. Sehingga putusan hakim tersebut menjadi pedoman bagi para hakim lain yang mengadili perkara-perkara yang serupa yang sekiranya timbul kemudian. Dari definisi ini maka jurisprudensi itu ada manakala peraturan hukumnya belum mengatur penyelesaian sebuah perkara tertentu. Karena belum mengatur untuk mengisi kekosongan hukum, dan juga karena asas ius curiano fit, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka hakim kemudian melakukan penemuan hukum atau rechtfinding. Apa yang menjadi putusan hakim yang melakukan penemuan hukum itulah yang disebut sebagai jurisprudensi, yang diharapkan akan menjadi pedoman juga bagi hakim-hakim setelahnya untuk memutus suatu perkara yang sama. Ini definisi jurisprudensi. Nah, jurisprudensi akan muncul dalam tahapan ketika terdapat ketidakjelasan arti atau ada hal-hal yang belum diatur oleh undang-undang. Pedoman utama dalam memutus suatu perkara adalah undang-undang. Jurisprudensi itu akan muncul manakala ada ketidakjelasan arti di dalam undang-undang atau ada hal-hal tertentu yang tidak diatur oleh undang-undang. Padahal hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Inilah yang dikenal dengan asas ius curiano fit atau curiano fit jus, di mana hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Maka hakim tetap harus memeriksa. Karena adanya ketidakjelasan arti atau ada hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, maka hakim akan melihat keputusan-keputusan terdahulu yang pernah dikeluarkan oleh hakim-hakim lain sebelumnya. Itu tahapan munculnya jurisprudensi. Ketika terjadi hal yang demikian, maka hakim akan mencari putusan pengadilan dalam kasus serupa yang sudah ada sebelumnya. Dan putusan hakim yang ada sebelumnya itu menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Itulah yang disebut sebagai jurisprudensi. Nah, sebagai contoh, terkait dengan cerai yang tidak menghapus hutang. Ada perceraian yang menimbulkan suatu akibat berupa sengketa mengenai siapa yang menanggung utang piutang, di mana utang piutang itu terjadi pada saat masih ada ikatan perkawinan. Ya, karena memang perceraian itu akan mengakibatkan banyak konsekuensi hukum. Itu hanya salah satunya saja. Misalnya terkait dengan hak asuh anak, pembagian harta, gonogini, dan seterusnya. Itu adalah perceraian di mana di dalamnya terdapat banyak konsekuensi hukum. Nah, salah satu konsekuensi hukum yang timbul dari perceraian adalah utang piutang yang terjadi saat ikatan pernikahan masih berlangsung. Jika pasangan suami istri cerai, maka utang itu ditanggung oleh siapa? Menjawab hal di atas, MA mengambil contoh perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Karena terkait dengan hal ini, tidak ada ketentuan yang jelas di dalam undang-undang.
Maka hakim dalam memutus perkara akan melihat pada putusan yang ada sebelumnya dalam kasus serupa. Di Pengadilan Agama Semarang, sepasang suami istri di tahun 2003 punya utang 1 miliar. Belakangan mereka cerai sehingga terjadi sengketa siapa yang menanggung utang tersebut. Lantas pada 6 September 2008, Mahkamah Agung membuat keputusan bahwa utang tersebut dilunasi dari harta gonogini. Mahkamah Agung berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka utang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama. Sehingga sita jaminan terhadap harta bersama atau gonogini adalah sah dan berharga, yang nantinya harta bersama yang disita tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang. Harta gonogini itu merupakan harta bersama yang merupakan hak suami dan istri. Maka mestinya ketika terjadi perceraian, harta gonogini itu dibagi. Tapi karena pada saat perkawinan ada utang, entah utang itu dilakukan oleh suami atau istri, selama itu dilakukan pada saat pernikahan, maka yang menanggung adalah bersama. Oleh karenanya maka akan diambilkan dari harta gonogini dalam pelunasan utang tersebut. Tidak bisa istri, woi dulu yang utang tuh suami saya. Nggak bisa dong mengambil hak dari harta gonogini yang mestinya untuk saya. Atau sebaliknya juga demikian, tidak bisa. Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yang menanggung utang itu adalah keduanya sehingga diambilkan dari harta gonogini di dalam pelunasannya. Ini adalah putusan Mahkamah Agung. Dan putusan ini menjadi pedoman bagi hakim-hakim setelahnya dalam memutus perkara yang serupa. Manakala terjadi perceraian, kemudian ada utang piutang yang terjadi saat ikatan perkawinan masih berlangsung, maka penyelesaiannya dengan berpedoman pada jurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung pada kasus yang serupa di masa yang lalu. Ini contoh jurisprudensi. Ya, mengenai jurisprudensi di negara dengan sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental itu berbeda. Dalam sistem Anglo-Saxon atau common law system, jurisprudensi digolongkan sebagai binding precedent. Artinya apa? Jurisprudensi itu harus diikuti oleh pengadilan. Jurisprudensi itu akan menjadi hukum yang mengikat kalau di negara sistem Anglo-Saxon atau common law system seperti di Amerika Serikat. Ketika ada kasus serupa, di mana sebelumnya sudah ada putusan hakim, maka hakim untuk kasus yang mengadili, untuk hakim yang mengadili kasus terakhir harus merujuk kepada jurisprudensi atau putusan pengadilan atau putusan hakim yang terjadi sebelumnya pada perkara yang serupa. Karena binding, mengikat. Sementara dalam sistem Eropa kontinental atau civil law system, seperti yang dianut oleh Indonesia, jurisprudensi itu digolongkan sebagai persuasif presiden. Tidak mengikat, tapi boleh diikuti atau ditolak oleh pengadilan. Tetapi bisa dihormati dan digunakan secara hati-hati sebagai pertimbangan. Artinya, putusan hakim sebelumnya dalam perkara atau kasus serupa itu tidak mengikat bagi hakim setelahnya dalam mengadili kasus yang serupa di masa yang akan datang. Jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya itu boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti. Ya, untuk penghormatan bisa juga digunakan sebagai pertimbangan putusan. Ya, tetapi tidak harus diikuti, tapi boleh diikuti. Ini karena memang dalam negara sistem Eropa kontinental atau civil law system yang dianut adalah persuasif presiden. Artinya presiden atau jurisprudensi itu tidak bersifat binding atau mengikat. Ini sumber hukum berupa jurisprudensi. Nah, sekarang sumber hukum yang ketiga adalah kebiasaan. Kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat adalah cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan yang teratur. Sehingga sudah menjadi peraturan hidup meskipun itu tidak tertulis. Karena sifatnya berulang-ulang, maka menjadi sebuah keteraturan. Yang namanya peraturan itu adalah keteraturan.
Maka sekalipun tidak tertulis, karena sudah berulang-ulang sehingga menjadi keteraturan, dianggaplah kebiasaan itu sebagai hukum. Ya, apabila kebiasaan tersebut sudah berjalan secara turun-temurun minimal 3 generasi, dari kakek, kemudian anak, cucu, kok terus saja dipraktekkan, maka kebiasaan tersebut dinamakan juga tradisi atau adat istiadat. Jadi tidak semua kebiasaan itu merupakan tradisi atau adat istiadat. Akan tetapi kebiasaan itu baru menjadi tradisi atau adat istiadat kalau sudah berjalan secara turun-temurun minimal untuk 3 generasi. Ya, kapan kebiasaan bisa menjadi hukum? Karena tidak semua kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu dan harus selalu diikuti oleh umum. Syarat yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat. Dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu harus diikuti oleh umum. Kalau tidak, maka akan ada sanksi di dalam masyarakat setempat. Bukan sanksi formal oleh negara, tetapi sanksi oleh masyarakat sendiri. Karena ini merupakan hukum kebiasaan yang mengikatnya itu hanya untuk masyarakat di daerah setempat, tidak untuk daerah yang lain. Syarat yang kedua, harus ada keyakinan hukum atau opinio sine necessitatis dari golongan atau kelompok orang-orang yang berkepentingan tersebut. Keyakinan hukum mempunyai arti material dan formal. Nah, apa itu keyakinan material? Suatu keyakinan bahwa hukum atau suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Nah, artinya apa? Tidak semua kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi harus ada keyakinan material dari masyarakat. Keyakinan apa? Bahwa aturan yang memuat hukum itu ya baik. Kalau masyarakat sendiri tidak yakin kalau itu merupakan aturan yang baik, yaitu bukan merupakan kebiasaan yang bisa menjadi sumber hukum. Hukum itu kan sesuatu yang diidealkan. Maka kebiasaan bisa menjadi hukum, berarti kan kebiasaan yang mestinya itu diidealkan. Yang ideal itu kan yang baik menurut masyarakat. Nah, kalau tidak baik menurut masyarakat ya nggak ideal. Maka kebiasaan yang bisa menjadi hukum adalah kebiasaan yang baik menurut masyarakat. Kemudian ada keyakinan formil juga. Ini terkait dengan keyakinan hukum masyarakat terhadap kebiasaan tersebut. Yaitu masyarakat yakin bahwa aturan ini memang harus ditaati. Jadi bukan hanya keyakinan bahwa kebiasaan itu adalah baik, tapi kebiasaan itu juga harus ditaati. Memiliki daya ikat. Karena kalau hanya dinilai baik saja, tidak punya daya ikat, ya itu bukan sumber hukum. Ya, paling tidak ada 2 syarat itu, kebiasaan bisa menjadi hukum. Yang pertama, kebiasaan itu harus berulang-ulang, dipraktekkan dalam masyarakat, dan diikuti oleh umum. Yang kedua, adanya keyakinan hukum dari masyarakat, yaitu keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hukum yang baik. Yang kedua, keyakinan masyarakat bahwa aturan itu harus ditaati atau memiliki daya ikat. Ini syarat kebiasaan sehingga bisa menjadi sumber hukum. Sekali lagi, tidak semua kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, contoh adat istiadat. Ada adat istiadat terkait melamar gadis maupun pelaksanaan nikah antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang terkadang berbeda-beda. Nah, misalnya ada tradisi yang unik di Nusa Tenggara Barat. Ketika seorang gadis mau dinikahi oleh seorang perjaka atau laki-laki, maka gadis itu nanti akan dicuri oleh keluarga dari pihak laki-laki dan terkadang dibantu juga oleh sahabat dari calon mempelai laki-laki. Namanya mencuri, ya gadis itu diambil tanpa sepengetahuan dari keluarga sang gadis. Itu merupakan tradisi di Nusa Tenggara Barat. Kalau belum berhasil melakukan pencurian, berarti belum bisa dinikahi.
Itu di NTB. Ya ini kan adat istiadat. Menurut masyarakat itu adalah baik karena memang ada filosofisnya. Kenapa sih harus ada pencurian itu? Itu justru merupakan bagian dari penghormatan terhadap keluarga sang gadis. Nah, alasannya macam-macam lah. Ya, kebiasaan itu dianggap baik. Dan kebiasaan itu karena baiknya itulah maka harus ditaati menurut masyarakat NTB. Maka kebiasaan itu kemudian menjadi hukum. Ya kalau kita mau mendasarkan pada perundang-undangan saja, maka mengambil sang gadis tanpa sepengetahuan keluarganya itu merupakan tindak pidana. Ya misalnya Anda lah, tiba-tiba dibawa oleh laki-laki tanpa sepengetahuan keluarganya, biasanya keluarganya lapor polisi. Tapi karena ini merupakan tradisi, ini merupakan hal baik menurut masyarakat dan memang harus ditaati menurut masyarakat. Maka yang demikian itu ya mestinya tidak bisa dilaporkan karena melakukan tindak pidana atau kejahatan. Jadi yang digunakan adalah sumber hukum berupa kebiasaan. Contoh lain ada perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Ada yang menggunakan perbandingan 1:2, 1:3, dan ada yang mewajibkan penggarap sawah menyerahkan sejumlah uang tertentu sebelum menggarap dan seterusnya. Macam-macam. Ini tergantung dari kebiasaan yang ada di daerah setempat. Ada yang punya sawah, kemudian ada penggarapnya. Nanti ketika panen gimana bagi hasilnya? Bisa 2:1, bisa 1:1, dan seterusnya. Itu kebiasaan. Maka ketika terjadi sengketa, apa yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk memutus sebuah perkara. Ini adalah kebiasaan, dan kebiasaan itu seperti yang saya contohkan di sini merupakan kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat karena terus diulang sampai minimal 3 generasi. Nah, ini contoh adat yang tidak bisa menjadi sumber hukum. Ya, karena memang tidak memuat hukum yang adil. Artinya apa? Ini nggak baik. Tadi kalau adat itu nggak baik, ya adat itu nggak bisa menjadi sumber hukum. Di Papua misalnya, hukum adat yang diberlakukan kepada seseorang yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Namanya kecelakaan itu kan perbuatan yang tidak sengaja. Perbuatan disebabkan karena kelalaian. Menurut adat di Papua, diminta mengganti kerugian dengan uang dan ternak babi. Jumlah yang diminta dalam penggantian kerugian relatif besar, sehingga bisa dipastikan akan sangat memberatkan pelaku. Terlebih bagaimana kalau pelakunya itu bukanlah orang yang memiliki harta banyak, dia termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tentu ini akan sangat memberatkan. Nah, tradisi yang tidak baik semacam ini menurut penilaian masyarakat atau common sense saja, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ini untuk memberikan contoh saja bahwa kebiasaan itu tidak selalu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Yang berikutnya adalah perjanjian. Ini juga menjadi sumber hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi dalam perjanjian itu tidak selalu isinya adalah untuk melakukan sesuatu, tapi bisa juga untuk tidak melakukan sesuatu. Itu di dalam perjanjian. Misalnya tidak akan menggunakan rumah yang telah disewa untuk apa? Berarti kan itu tidak melakukan perbuatan. Perjanjian merupakan peristiwa konkret mengenai suatu hal yang dilakukan oleh mereka yang menjadi pihak perjanjian. Makanya perjanjian itu kan hanya mengikat untuk para pihak yang berjanji, tidak mengikat bagi orang lain. Ya karena memang yang melakukan hanyalah pihak yang berjanji. Ya para pihak perjanjian berkewajiban mematuhi, mentaati, dan melaksanakan isi dari perjanjian. Ya, dengan adanya perjanjian maka timbul hubungan hukum. Ya, hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian ini dikenal dengan istilah perikatan atau verbintenis. Jadi apa itu perikatan atau verbintenis? Hubungan hukum yang lahir akibat perjanjian.
atau hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian. Itulah perikatan atau verbintenis. Jika salah satu pihak ingkar, maka yang ingkar akan mendapatkan risiko digugat oleh pihak yang dirugikan. Nah, gugat menggugat itu bisa sumbernya adalah perjanjian. Karena salah satu pihak merasa pihak yang lain tidak memenuhi perjanjian atau melanggar perjanjian, makanya dilakukan gugatan ke pengadilan. Inilah perjanjian yang melahirkan hubungan hukum yang dikenal dengan istilah perikatan. Jika kedua belah pihak telah sepakat, berarti mereka telah membuat atau menentukan peraturan atau kaidah dan atau hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perjanjian kan mereka berarti telah bersepakat untuk membuat hukum sendiri. Hukum itu isinya apa? Ya, kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, di sana ada hak, ada kewajiban masing-masing. Itu adalah hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Jadi para pihak sendirilah yang menciptakan hukum. Dan mereka yang berkewajiban untuk mentaatinya. Dan hanya mereka yang terikat oleh kata sepakat yang mereka adakan. Jadi bukan mengikat untuk orang lain. Beda dengan perundang-undangan. Yang mengikatnya itu bersifat umum atau erga omnes. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengikat siapa? Mengikat untuk semua orang. Namanya erga omnes. Tapi kalau perjanjian itu daya ikatnya hanya untuk para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Nah, ini syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kalau tidak memenuhi syarat perjanjian ini, maka perjanjian akan dianggap tidak sah. Makanya sahnya perjanjian itu tergantung dari pemenuhan terhadap 4 syarat ini. Yang pertama, kapan perjanjian itu akan sah? Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap. Artinya mampu membuat perjanjian. Siapa orang yang cakap? Orang yang cakap itu adalah orang dewasa dan dia tidak sakit ingatan. Kalau ada perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lain, di mana salah satu pihak itu anak yang belum dewasa, maka perjanjiannya tidak sah. Karena dianggap belum sempurna daya pikirnya. Kemudian misalnya perjanjian di mana salah satu pihaknya adalah orang gila. Itu berarti perjanjiannya juga tidak sah. Kenapa? Karena daya pikirnya tidak normal. Dalam suatu perjanjian, syarat seseorang yang terlibat di dalamnya adalah cakap. Artinya dia sempurna daya pikirnya. Yang kedua, ada kata sepakat atau persetujuan kehendak antara para pihak yang bersangkutan. Kalau perjanjian tidak ada kata sepakat atau persesuaian kehendak, ya berarti perjanjiannya tidak sah. Perjanjian yang ditandatangani oleh satu pihak saja, pihak yang lain tidak tanda tangan. Nah, kalau memang tidak tanda tangannya itu karena tidak sepakat, ya berarti perjanjian itu tidak sah. Karena apa? Ya sekalipun tidak harus tertulis ya perjanjian itu, tapi kalau dia tidak tanda tangan itu karena dia tidak sepakat dengan perjanjian atau tidak ada persesuaian kehendak dengan pihak yang lain, maka berarti perjanjian itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, perjanjian itu harus mengenai objek tertentu. Namanya perjanjian itu harus ada objeknya. Kalau perjanjian nggak ada objeknya, itu namanya perjanjian tidak sah. Misalnya perjanjian apa? Sewa menyewa, kan ada objeknya. Perjanjian jual beli, ada objeknya. Objek sewa menyewa, objek jual beli. Kemudian yang terakhir adalah dasar atau kausa yang halal. Jadi perjanjian itu dilakukan atas dasar yang halal atau diperbolehkan oleh hukum. Misalnya perjanjian isinya kalau A kalah dalam permainan ini, maka nanti si A harus masuk ke dalam liang sumur misalnya. Itu kan melawan hukum. Itu merupakan perjanjian yang dasar atau kausanya tidak halal. Atau perjanjian nanti yang menang mendapatkan narkoba atau narkotika. Itu adalah perjanjian yang dasar atau kausanya tidak halal. Maka itu merupakan perjanjian yang tidak
sah. Ini 4 syarat sah perjanjian sesuai dengan yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek BW. Nah, jadi hanya ada 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, maka perjanjiannya itu dianggap sah. Yang pertama terkait dengan orangnya harus cakap, kemudian harus ada kata sepakat atau persesuaian kehendak, kemudian objeknya itu jelas, tertentu, dan dasar atau kausa yang halal. Ada beberapa asas perjanjian yang ini berlaku di dalam suatu perjanjian. Yang pertama adalah asas konsensualisme. Adalah perjanjian itu telah terjadi apabila telah ada konsensus atau kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Tadi ya seperti yang saya sampaikan, jadi adanya kesepakatan itu merupakan syarat sah perjanjian. Itu sesuai dengan asas konsensualisme. Nggak ada kesepakatan kok, ya perjanjiannya tidak sah. Karena perjanjian itu syaratnya adalah harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian. Bebas mengenai apa yang diperjanjikan. Bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya. Jadi ketika dia mengadakan perjanjian, dia dalam keadaan bebas, free. Tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ketika terjadi perjanjian, kok perjanjian itu karena ada paksaan dari orang lain atau ada tekanan dari orang lain, maka berarti perjanjian itu tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak. Harus bebas, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dari pihak lain, termasuk salah satu pihak di dalam perjanjian itu. Kemudian ada asas pacta sunt servanda. Artinya apabila suatu perjanjian telah disepakati, maka berlaku mengikat para pihak yang bersangkutan. Ini adalah asas pacta sunt servanda. Jadi kalau sudah disepakati, ya konsekuensinya perjanjian itu akan menjadi hukum bagi para pihak yang bersepakat. Makanya kenapa perjanjian itu menjadi sumber hukum? Ya karena begitu sudah ada kata sepakat, perjanjian itu akan menjadi hukum bagi para pihak yang bersepakat. Itu sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Ya, yang berikutnya, sumber hukum yang kelima adalah perjanjian internasional atau traktat. Perjanjian internasional atau traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih tentang satu atau beberapa masalah hukum tertentu. Jadi pihaknya adalah negara. Minimal 2 negara dan bisa lebih dari 2 negara. Itu perjanjian internasional atau traktat. Nah, perjanjian internasional atau traktat ini terdiri atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Apa itu perjanjian atau traktat bilateral? Traktat atau perjanjian bilateral adalah perjanjian antara dua negara tentang suatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Jadi traktat bilateral itu pihaknya hanyalah 2 negara saja. Namanya bi. Bi itu artinya 2. Maka bilateral berarti perjanjian yang dibuat oleh 2 negara mengenai satu atau beberapa masalah hukum tertentu. Misalnya apa? Extradition agreement, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia. Itu merupakan bagian dari traktat atau perjanjian bilateral. Nah, ini misalnya ada perjanjian Rom-Royen. Ini antara Indonesia dengan Belanda, di mana dari Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dan dari Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan perjanjian Rom-Royen, yang di dalamnya menghasilkan kesepakatan mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1948.
Ya, konferensi meja bundar 1948 dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Karena hanya melibatkan dua negara saja yang menjadi pihak di dalamnya, maka disebut sebagai traktat bilateral. Isinya apa? Penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ketika Indonesia merdeka, ternyata Belanda balik lagi ke Indonesia melakukan agresi militer satu. Sehingga beberapa wilayah secara de facto itu dikuasai oleh Belanda. Nah, karena itulah maka kemudian dilakukan konferensi meja bundar di Den Haag. Yang salah satu keputusannya adalah mengembalikan semua wilayah yang merupakan bekas wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, jadi mana saja wilayah Indonesia, ya wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan, bekas Hindia Belanda. Ini contoh traktat bilateral di mana pihak yang bersepakat adalah dua negara. Kemudian ada traktat multilateral. Namanya multi itu berarti banyak. Traktat multilateral adalah perjanjian antara tiga negara atau lebih tentang sesuatu atau beberapa masalah hukum tertentu. Yang membedakan dengan traktat bilateral adalah para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Kalau bilateral itu hanya dua negara saja, kalau multilateral itu minimal 3 negara. Nah, contohnya apa? Perjanjian ekstradisi itu juga mungkin dilakukan secara multilateral. Misalnya perjanjian ekstradisi di negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Itu berarti kan sifatnya multilateral, bukan hanya melibatkan dua negara, tapi banyak negara di wilayah Asia Tenggara. Ini contoh deklarasi Kuala Lumpur yang dihasilkan dari konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 2005 tentang jaminan pemerintahan yang lebih demokratis di kawasan ASEAN dan perlindungan HAM serta peningkatan kesejahteraan perekonomian di wilayah Asia Timur. Ini siapa pesertanya? Pesertanya adalah negara-negara di Asia Tenggara, berarti lebih dari 2. Kemudian ada deklarasi Bandung tahun 55 tentang negara-negara non-blok sebagai hasil dari konferensi Asia Afrika yang dikenal pula dengan Dasa Sila Bandung tahun 1955. Ini kita tahu bahwa konferensi Asia Afrika ini menjadi pelopor yang diselenggarakan di Indonesia ya, sebagai pelopor lahirnya negara-negara non-blok atau negara-negara yang tidak masuk ke dalam salah satu blok yang saat itu ada, yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Ini pemerakarsanya adalah Indonesia melalui Presiden Soekarno. Ini melibatkan lebih dari 2 negara. Makanya disebut sebagai traktat atau perjanjian multilateral. Ya, di dalam perjanjian internasional ada istilah ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi, dengan ratifikasi, Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Nah, ketika kita ingin mengikatkan diri pada perjanjian internasional, maka kita sebagai negara itu akan melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Nah, pengesahan suatu perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang memang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Ketika ada perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya ratifikasi untuk terikat dengan perjanjian internasional itu, maka ya nggak perlu dilakukan ratifikasi. Artinya apa? Siapa yang ikut bersepakat dalam perjanjian itu, ya dianggapnya itu merupakan sebuah bentuk pengikatan diri. Tapi kalau perjanjian internasional itu mensyaratkan untuk mengikatkan diri harus ada ratifikasi, maka berarti harus dilakukan ratifikasi untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.
Ya, ratifikasi itu di Indonesia bisa melalui undang-undang atau perpres. Jadi ratifikasi itu bisa melalui undang-undang atau peraturan presiden. Kalau dengan undang-undang berarti kan harus bersama dengan DPR. Kalau dengan perpres berarti cukup presiden yang melakukan ratifikasi. Ya, ada syaratnya kapan suatu perjanjian internasional harus diratifikasi dengan undang-undang dan kapan perjanjian internasional itu cukup diratifikasi dengan perpres atau peraturan presiden. Ya, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman dan atau hibah luar negeri, maka ratifikasinya itu harus dilakukan menggunakan undang-undang. Artinya, untuk melakukan ratifikasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari publik. Nah, masalah-masalah ini dipilih karena dianggapnya merupakan isu-isu yang sangat strategis bagi bangsa dan negara. Maka ratifikasinya harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, misalnya ada perjanjian internasional yang berimplikasi pada hibah luar negeri. Nah, ini kan terkait dengan hal yang sifatnya strategis. Kenapa? Karena ini menyangkut pemberian dari luar negeri. Pemberian itu ada konsekuensinya atau tidak, maka harus diperhatikan secara seksama. Jangan sampai blunder. Maka itulah perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tentang undang-undang ratifikasinya sendiri, keberlakuannya sebagai undang-undang di Indonesia tidak perlu menunggu adanya undang-undang implementasinya. Jadi begitu undang-undang itu disahkan dan diundangkan dalam lembaga negara, maka undang-undang itu sudah punya kekuatan hukum yang mengikat. Dan cukup undang-undang tentang ratifikasi terhadap misalnya UNCC, United Nations Convention Against Corruption, atau Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia sudah melakukan ratifikasi. Jadi untuk mengikat ya tidak perlu ada undang-undang atau peraturan implementasinya, cukup sudah diratifikasi dengan undang-undang maka sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, itu adalah ratifikasi yang harus dilakukan dengan undang-undang. Artinya tidak cukup dengan perpres atau peraturan presiden. Nah, sekarang yang terakhir. Sumber hukum yang terakhir adalah doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin adalah pendapat para pakar hukum tentang dalil hukum tertentu ataupun kenyataan-kenyataan hukum tertentu. Jadi doktrin itu adalah pendapat pakar hukum. Nah, beberapa contoh doktrin yang terkenal misalnya doktrin yang dikemukakan oleh Profesor Holeman yang mendalilkan bahwa ada 4 tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat Nusantara Indonesia, yaitu kosmis religio magis, komunalistik, kontan atau tunai atau ain malik, dan konkret. Ini merupakan tanda khas sifat dan tabiat masyarakat adat Nusantara Indonesia. Jadi kapan dikatakan sebagai masyarakat adat? Itu ketika memenuhi tanda khas sifat dan tabiat berupa kosmis religium magis, nah, biasa percaya dengan hal-hal yang bersifat gaib, kemudian komunalistik atau hubungan antara satu individu dengan individu yang lain didasarkan pada hubungan komunal, artinya tidak individualistik. Ada gotong royong, ada kerja bakti, itu komunalistik. Kemudian kontan tunai, artinya ketika terjadi transaksi, itu ya dilakukan secara tunai, itu ain malik. Dan sifatnya konkret, jelas. Jadi yang diinginkan adalah sesuatu yang jelas. Jadi tidak berkenan kalau ada sesuatu yang itu sifatnya abstrak. Ini adalah doktrin dari Profesor
Goleman. Ini menjadi sumber hukum. Kemudian doktrin Hans Kelsen yang mengajarkan bahwa norma-norma hukum yang bersifat hierarkis. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, norma-norma hukum itu sifatnya hierarkis. Jadi tidak setara. Undang-undang dasar, undang-undang, perpres, kemudian dan lain-lain itu dianggap setara. Tidak. Menurut doktrin Hans Kelsen sifatnya hierarkis. Mulai dari norma yang dasar atau disebut dengan Grundnorm. Yang jumlahnya tunggal. Satu kan Grundnorm itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya diikuti dengan norma-norma yang lebih khusus lagi. Di bawahnya ada TAP MPR. Jumlahnya lebih dari satu. TAP MPR lumayan lebih dari satu, meskipun nggak banyak. Sampai akhirnya ada General Norm. Terus saja sampai bawah. Itu jumlahnya semakin banyak. Maka yang paling bawah itu perda provinsi, perda kabupaten kota. Itu jumlahnya paling banyak. Karena setiap daerah itu punya. Ya, jadi bukan hanya hierarki, tetapi bentuknya itu mengembang ke bawah. Artinya peraturan perundang-undangan semakin ke bawah tingkatannya itu jumlahnya akan semakin banyak. Jumlah undang-undang dibanding dengan peraturan pemerintah, maka lebih banyak peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksana dari undang-undang. Satu undang-undang, peraturan pemerintahnya bisa lebih dari satu. Ya belum lagi perda yang tadi saya sampaikan jumlahnya sangat banyak karena dimiliki oleh setiap daerah. Ini doktrin Hans Kelsen yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Ya ini terkait dengan sumber hukum. Jadi ada peraturan perundang-undangan atau undang-undang dalam arti yang umum atau luas. Kemudian yang kedua ada jurisprudensi. Yang ketiga ada kebiasaan. Yang keempat ada perjanjian. Yang kelima ada perjanjian internasional atau traktat. Kemudian yang terakhir ada doktrin.